Polisi mengungkap adanya sejumlah tersangka kerusuhan 21 dan 22 Mei yang mengarah pada dua kategori kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Ormas Garis Gerakan Reformis Islam yang ketuanya pernah menjadi penyokong ISIS. Kelompok kedua adalah kelompok bayaran yang sekaligus diduga menjadi bagian skenario martir. Dan berikut data serta faktanya yang akan disampaikan oleh Zilvia Iskandar. Zilvia, silahkan. Baik, terima kasih rekan Fitri Megantara. Pemirsa, kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 ini menyisakan pertanyaan besar. Siapa sebetulnya otak kerusuhan selama 2 hari terakhir ini? Polisi mengungkapkan sampai hari ini sudah 441 orang yang diamankan terkait dengan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Tetapi kebanyakan dari mereka ini adalah eksekutor di lapangan. Kita akan lihat polisi setidaknya membagi ada dua kelompok perusuh yang terlibat pada tanggal 21 dan 22. Yang pertama tadi adalah kelompok yang disebut Garis atau Gerakan Reformis Islam. Kelompok ini terafiliasi dengan ISIS dan polisi sudah menetapkan 2 tersangka yang turun pada aksi 21 dan 22 Mei di sekitar gedung Bawaslu. Mereka ini bermotif untuk menjalankan amaliyah atau jihad. Kelompok Garis ini dipimpin oleh Cep Hermawan atau Cecep Hermawan yang diketahui sebagai ketua umum dari Garis yang berpusat di Cianjur, didirikan pada tahun 1998 pada tanggal 24 Juni. Dan Cep Hermawan ini juga pernah dibaiat sebagai ketua atau presiden regional ISIS di Indonesia. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah kelompok massa bayaran yang berasal dari luar Jakarta seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, plus massa bayaran preman Tanah Abang yang dibayar sekitar 250.000 sampai 500.000 per hari untuk membuat kerusuhan sekaligus menjadi martir atau orang yang dikorbankan demi menyudutkan TNI, Polri, serta pemerintahan yang sah. Kita akan lihat lebih jauh lagi mengenai sosok dari Cep Hermawan ini. Cep Hermawan ini selain mendirikan Garis, Cep Hermawan juga pernah menjadi sorotan ketika mobil milik Cep Hermawan yaitu Toyota Alphard berwarna hitam dengan plat nomor B264 ini dipinjamkan kepada Prabowo Subianto saat Prabowo melakukan kampanye di Cianjur pada tanggal 12 Maret 2019. Pada saat itu ini adalah profil sebelumnya. Cep Hermawan ini pernah, tadi yang saya katakan, dibaiat sebagai presiden ISIS di Indonesia. Dan Cep Hermawan ini juga pernah mengirimkan sekitar 156 WNI dengan biaya 1 miliar rupiah untuk pergi ke Suriah, untuk melatih atau untuk bergabung dengan ISIS. Jadi dilatih di sana untuk bergabung bersama ISIS. Dan ini tadi ketika Cep Hermawan ini kembali menjadi sorotan ketika meminjamkan mobilnya. Ini mobilnya plat B264 RIS digunakan Prabowo Subianto ketika berkampanye pada tanggal 12 Maret 2019. Selain itu sebetulnya pemirsa, Cep Hermawan ini pada tahun 2014 lalu pernah ditangkap oleh kepolisian. Ketika itu bersama dengan 6 orang lainnya. Saat itu polisi mengamankan ada 1 bendera ISIS, 1 bendera Garis, dan juga ada topi dan kaos yang berlogokan ISIS. Pada wawancara kami sebelumnya dengan mantan kepala BNPT mengatakan bahwa sudah gamblang sebetulnya siapa dalang kerusuhan pada tanggal 21 dan 22 Mei. Ansyad Bayi mengatakan, namun memang untuk proses hukumnya ini betul-betul harus dicari. Kepolisian juga sudah mengatakan bahwa mereka sebetulnya sudah mengidentifikasi siapa dalangnya dan saat ini sedang mengumpulkan barang bukti dan kemudian mengejar siapa sebetulnya dalang sebetulnya dari 2 kerusuhan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Kita tunggu sejauh apa kepolisian akan bertindak untuk mengungkap dalang sesungguhnya dan juga penyandang dana dari aksi kerusuhan yang melibatkan kelompok yang terafiliasi dengan ISIS atau Garis dan juga kelompok massa bayaran. Saya kembalikan lagi ke rekan Fitri Megantara.